Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6 dan ini anggota-anggota saya dan saya akan mempresentasikan sedikit materi dari korelasi sederhana dan korelasi ganda. Perkenalkan, saya Hakim Wahyudin dari pemateri 1 dan saya Muhammad Al-Barkah sebagai pemateri 2. Saya Rizky Maulana Ahmad sebagai pemateri 3. Saya Ibu Malik sebagai pemateri 4. Hakim Wahyudin, saya akan menjelaskan sedikit pengertian korelasi. Pengertian korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam korelasi. Yang satu ada variabel bebas atau yang disebut dengan independent variabel, adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimpulkan dengan X variabel terikat. Yang di dalamnya ada independent variabel, adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan Y. Dan pembahasan yang kedua ada macam-macam korelasi. Korelasi sebagai sebuah analisis memiliki sebagai jenis menurut tingkatannya. Beberapa tingkatan korelasi yang telah dikenal selama ini antara lain adalah korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Berikut ini adalah penjelasan dan masing-masing korelasi dan bagaimana cara menghitung hubungan dari masing-masing korelasi tersebut. Baik, pembahasan kedua ada macam-macam korelasi. Macam-macam korelasi sebagai sebuah analisis memiliki berbagai jenis menurut tingkatannya. Beberapa tingkatan korelasi yang telah dikenal selama di antara lain adalah korelasi sederhana dan korelasi ganda. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing korelasi dan bagaimana cara menghitung hubungan dari masing-masing korelasi tersebut. Yaitu yang ke satu ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistika yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan variabel tersebut yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear, positif ataupun linear negatif. Dan ada juga yang kedua, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel, dua atau lebih variabel independen, dan satu variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen, sebagai mana korelasi mereka dengan variabel dependen. Dari sini saya akan menjelaskan manfaat analisis korelasi. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa mendefinisikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Yang kedua, korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Yang ketiga, contohnya saja seorang pemimpin perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Terus yang keempat, analisis korelasi mampu menjelaskan hal ini dan memberikan analisis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Metode pengukuran korelasi, kita bisa mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan korelasi atau tidak dengan menggunakan scatter plot. Terlebih lagi, dengan menambahkan garis trend, kita bisa mengetahui apakah seberapa data terlalu jauh
dengan garis tersebut atau berada di sekitar garis. Yang kedua, tapi sebagai seorang statistisi tentu harus ada metode pengukuran atau bersifat abstrak dan bisa menjelaskan dengan nilai yang akurat. Secara umum ada dua metode yang bisa digunakan dalam ukuran korelasi. Satu, koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Metode ini bisa digunakan dalam kondisi data atau data sebagai berikut. Data memiliki skala interval atau rasio korelasi antara dua variabel haruslah linier, artinya distribusi dan harusnya menunjukkan hubungan searah. Terus yang kedua, koefisien Spearman. Koefisien Spearman merupakan sebuah metode pengukuran korelasi yang digunakan bila data yang digunakan bersifat ordinal atau ranking. Korelasi Spearman sendiri memiliki dua kondisi penggunaan pertama, yaitu kondisi di mana data yang digunakan bersifat unik untuk tidak ditemukan data ganda kedua. Kondisi di mana data yang digunakan terdapat data ganda atau double. 4 fungsi korelasi. Yang pertama, dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, menemukan kualitas dengan layanan. Dan yang terakhir, dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel yang tertentu. Adapun ciri-ciri dan ciri khas analisis korelasi. Yang pertama, cocok untuk variabel kompleks. Yang kedua, memungkinkan untuk dilakukan pengukuran serentak. Yang ketiga, hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. Yang keempat, bisa digunakan untuk meramakai variabel lain. Dan yang terakhir, punya sejumlah kelebihan. Interpretasi. Yang pertama, jika koefisien korelasi dalam kurung R sama dengan 0 atau mendekati 0, artinya kedua variabel tidak ada hubungannya. Yang kedua, jika koefisien korelasi R sama dengan 1, artinya kedua variabel tersebut ada hubungan secara sempurna dan positif. Dan yang terakhir, jika koefisien korelasi R sama dengan min 1 atau mendekati min 1, artinya kedua variabel tersebut ada hubungan tapi negatif. Interpret 0,81 sampai 1 kesimpulannya sangat kuat. Yang kedua, 0,61 sampai 0,80 kesimpulannya kuat. Yang ketiga, 0,41 sampai 0,60 kesimpulannya sedang. 0,21 sampai 0,40 kesimpulannya rendah. Dan yang terakhir, 0,00 sampai 0,20 kesimpulannya sangat rendah. Bentuk hubungan korelasi ada terbagi dalam 3. Yang pertama, korelasi linear positif. Perubahan nilai yang diikuti pada nilai variabel secara teratur pada arah yang sama sehingga mengalami kenaikan perubahan nilai koefisien pada pasangan data dari variabel sehingga mempunyai bentuk linear yang positif. Yang kedua, korelasi linear negatif. Perubahan nilai dengan diikuti pada nilai variabel secara teratur tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan kenaikan variabel yang tidak teratur. Nilai koefisien yang dapat menunjukkan beberapa pasangan data yang mempunyai linear yang negatif pada tekanan yang kuat. Dan yang terakhir, tidak berkorelasi kenaikan nilai yang terkadang diikuti pada penurunan dengan diikuti pada kenaikan variabel yang berlawanan. Nilai koefisien ini memiliki pasangan data dengan korelasi yang lemah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktek uji korelasi dengan menggunakan IBM SPSS 25. Pertama-tama masuk dulu ke tabulasi data mana yang akan dimasukkan ke SPSS. Di sini saya memilih data interval. Selanjutnya data interval tersebut di-copy dan dipaste ke SPSS.
Setelah di copy, kemudian masuk ke variabel view, lalu variabel satunya diganti dengan x1, kemudian variabel 2-nya diganti dengan x2, kemudian variabel 3-nya diganti dengan y. Kemudian labelnya juga diganti karena kita di Unma, ditugaskannya yang pertama promosi via medsos, yang kedua lokasi, dan yang ketiga keputusan kuliah di Unma. Kemudian kembali ke data view-nya. Setelah itu pilih yang analyze, kemudian pilih korelasi, setelah itu pilih yang bivariable. Nah, di sini terdapat data-data korelasi yang diinginkan. Pola hubungan positif dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel x meningkat, maka variabel x meningkat. Dan jika variabel x menurun, maka variabel xy juga menurun. Pola hubungan negatif, apabila variabel x naik, maka variabel y menurun. Dan jika variabel x menurun, maka variabel y naik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.